Sejak kecil, Jessica memang memiliki cita-cita menjadi putri. Namun bukan putri kerajaan yang dikelilingi kemewahan, melainkan seorang putri yang aktif di dalam kegiatan kemanusiaan. Yang kan selalu memberi warna, tutur kata dirimu, cantik indah senyummu. Ia pun memasuki kompetisi Putri Indonesia untuk membuktikan bahwa Putri Indonesia bukan cuma terlihat menawan di atas panggung, tetapi juga sigap memberikan bantuan kemanusiaan di dunia nyata. Bagi dirinya, Putri Indonesia adalah sosok yang memiliki hati menawan. Semua yang kau lakukan, karya indah darimu, kau persembahkan. Halo Kak Jessica, aduh kangen banget. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar? Sehat dong, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya. Iya, Duduk ya, duduk. Oh iya. Maci. Kak Jessica, ya ampun, udah gak kerasa loh dari awal aku minta tips and trick dan bantuan waktu itu preparation Supra sampai Iya. akhirnya sekarang ketemu lagi sama Kak Jessica. Cuma aku dari dulu tuh belum sempat pengen tahu ceritanya Kak Jessica tuh dulu kan katanya pengen jadi putri princess zaman kecil. Iya, Itu bener. gimana sih ceritanya? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya awal ikut Putri Indonesia tuh karena dari kecilnya aku tuh suka banget sama Disney Princess kan. Jadi kayak dari ngerasanya, Disney. iya Disney Princess, apalagi Rapunzel aku paling suka, itu favorit aku. Aku ngerasanya kalau jadi princess tuh dulu ya namanya anak kecil, perempuan gitu kayak, ih lucu banget sih princess gitu pakai crown, terus pakai gaun-gaun cantik gitu kan. Itu sebenarnya awalnya dari situ, cuman pas udah ya namanya makin besar gitu ya, pas kuliah tuh sempet nggak kepikiran sama sekali tuh, kan sibuk ya kuliah, banyak yang dikerjain. Jadi bener-bener lupa tuh kayak mau ikutan putri segala macam, itu aku bener-bener lupa gitu. Tapi kalau dulu-dulu ya suka nonton setiap tahun di TV kayak ajang Putri Indonesia, kayak ternyata ada loh ajang Putri Indonesia yang pakai crown gitu-gitu. Menurut aku keren banget gitu kan. Terus sempat lupa, akhirnya pas udah lulus kuliah setahun setelahnya itu nggak sengaja lagi browsing-browsing di internet gitu, ada kayak iklan kayak pendaftaran formulir Putri Indonesia gitu. Dan itu jadi keinget, oh iya ya pengen deh coba gitu kan. Akhirnya pas tahun 2018 pertama kalinya aku coba ajang Putri Indonesia. Kebetulan waktu itu ikut karantina di Provinsi Jawa Barat karena ada pemilihan di Jawa Barat itu. Tapi aku di situ belum berhasil, aku jadi juara 2, jadi nggak masuk ke nasional. Gitu. Itu cerita awalnya. Iya, Jadi gitu. tahu Putri Indonesia tuh sebenarnya nggak sengaja ya. Dari kecil sih suka nonton kadang dulu kalau di rumah, cuman pas mau daftarnya itu sebenarnya kayak tidak direncanakan gitu. Tiba-tiba mendapat Iya, tiba-tiba kayak oh iya dulu berkah. aku pengen deh ini gitu kan. Tapi beda nggak sih feel kompetitifnya gitu ketika 2018 kan di daerah terus langsung ke pusat. Karena kalau misalnya aku dari daerah Iya, nih Kak, jadi benar-benar. kalau misalnya ngeliat yang pusat tuh wah gila ini kompetisi semuanya banyak banget ngumpul di Iya, Geraha benar. Mustika Ratu. Wah itu gimana mempersiapkan mentalnya? Kalau aku sih gimana ya, maksudnya menurut aku tuh setiap orang tuh pasti ada plus minusnya masing-masing dan kita tahu dong kita plusnya apa sih. Jadi mau lihat yang lain kayak gitu, kita jangan sampai ya insecure, pasti ada kayak ya Allah itu cantik banget gitu, pasti ada kan. Tapi kita yakin aja kalau diri kita juga punya sesuatu yang lebih loh, yang nggak sama yang lain. Jadi kalau aku sih tipenya orang yang udah jalanin aja deh, aku kan udah siap-siap, udah persiapan. Sekarang udah saatnya di sini ya jalanin aja gitu. Waktu itu kalau audisi pusat sebenarnya justru lebih singkat ya, karena kan kita audisi terus langsung interview gitu. Kalau misalnya karantina kan Dina berapa hari kan, itu prosesnya banyak dan yang disiapinnya lebih banyak. Justru kalau menurut aku audisi pusat itu lebih simpel tapi lebih menegangkan, karena belum apa-apa udah langsung ketemunya sama Bu jurinya Putri, gitu iya, kan, benar-benar. sama Bu Putri, sama Bu Kade, Pak Mega gitu. Jadi kayak langsung, aduh ini langsung ketemu sama jurinya gitu. Jadi agak-agak takut juga, cuman ya udah jalanin aja gitu. Nah kalau misalnya sebelum Putri Indonesia tuh Kak Jessica ada kegiatan apa aja sih kalau misalnya yang kayak
mungkin in social activity atau aktivitas lainnya? Oke, sebelum Putri Indonesia sih aku tuh kan kuliah. Terus aku kuliah lulus 2016. Terus kemudian setelah lulus kuliah itu aku banyak bantu usaha furniture karena keluarga aku kan kebetulan usaha di bidang furniture. Jadi aku juga ikut usaha di bidang furniture juga. Terus setelah itu aku juga sejak setahun sebelum ikut Putri Indonesia yang di pusat 2019, berarti start from 2018, aku itu udah bantuin anak-anak yang menderita HIV/AIDS di Kota Bogor. Itu sebenarnya juga ikutnya tuh bukan kesengajaan kayak aku pokoknya mau yang itu gitu loh, bantuin anak, enggak. Tapi pada saat itu kebetulan bulan puasa juga tahun 2018 itu, terus aku tuh dapat undangan dari salah satu teman aku yang kebetulan udah jadi aktivis untuk anak-anak ini tuh udah lama. Diajak kayak, mau nggak ikutan ini ngebantuin anak-anak yang menderita HIV/AIDS di Kota Bogor. Terus aku pertama kali dengar itu juga bingung loh, kayak anak-anak HIV/AIDS, kok bisa sih gitu kan, gimana ceritanya gitu. Ternyata mereka tuh emang terlahir dengan HIV/AIDS karena orang tuanya yang sudah terinfeksi gitu kan. Terus akhirnya dari situ pertama kalinya datang kayak gimana ya, kayak terketuk banget lah pintu hati aku tuh, kayak ya ampun kasihan banget anak kecil, apalagi aku suka anak kecil, kayak nggak tega gitu loh kalau ngelihat anak kecil kayak kenapa-napa gitu kan. Terus udah gitu ya udah, sejak dari situ aku terus berlanjut sama Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bogor sampai sekarang juga masih ngebantuin dan ngerawat anak-anak yang menderita HIV/AIDS itu. Aku sempat ngikutin sih itu perjalanan Kak Jessica sampai Miss Supranational Organization juga sampai pernah visit kan? Iya, pernah pas 2020 ya, pas mereka datang ke sini untuk hadir di Putri Indonesia 2020. Andre tuh bilang sama aku mau ketemu sama anak-anak yang selama ini aku rawat, dan akhirnya nggak nyangka loh itu kayak bisa akhirnya dari yang tadinya aku cuman datang undangan untuk santunan sama anak-anak itu pas bulan puasa, tiba-tiba jadi bisa sampai membawa Miss Supranational Organization itu ke tempat itu gitu loh. Dan anak-anak tuh seneng banget. Ceritanya ini itu sama Andre diceritain lagi di angkatanku, jadi begitu memorable-nya visitation dia ketika ke Bogor waktu itu. Iya, tapi aku bener-bener waktu itu saat itu aku terharu banget sampai kayak nangis, nggak nyangka gitu loh Dinda, kayak ada Queen dunia gitu ya, waktu itu Antonia datang pakai crown, ketemu anak-anak itu, dan anak-anak tuh seneng banget karena kayak ya ampun gitu kan, bisa ketemu sama salah satu Queen dunia tuh sesuatu banget buat mereka. Dan di sana juga Antonia sama Andre tuh sharing experience mereka supaya anak-anak tuh lebih semangat juga untuk mengejar mimpi-mimpi mereka gitu. Let's kita flashback sedikit ke Putri Indonesia. Tapi kalau misalnya Kak Jessica pas Putri Indonesia, what's the first word that comes in your mind ketika pertama kali di crowning? Jujur itu bener-bener shock banget. Gak nyangka, tapi itu adalah... Kelihatan sih shocknya. Iya, kelihatan banget kan. Di klipnya tuh aku nontonin semua final tuh Kak Jessica bener-bener kaget. Aku bener-bener kaget banget karena gimana ya Dinda, aku tuh kan sebelumnya juga yang ya udah biasa aja gitu loh, mahasiswa, terus yang biasa aja, nggak pernah tampil di depan umum gitu, ngerti kan? Kayak gimana sih gitu, tiba-tiba ikut Putri Indonesia masuk top 3 di crowning, itu adalah satu malam yang kayak merubah segalanya gitu loh. Itu benar-benar berubah banget kan ketika kamu crowning, itu langsung kamu ya memang mendapat tanggung jawab yang besar juga untuk setahun ke depannya. Cuman segalanya tuh serasa langsung berubah hidup gitu kan, yang tadinya bukan siapa-siapa terus bisa menjadi seseorang yang akhirnya bisa menginspirasi orang lain. Itu kan sesuatu banget gitu. Benar-benar. Untuk menjaga hari-hariku tetap sehat, aku memilih jamu siap minum dari Mustika Ratu. 100% terbuat dari bahan berkhasiat dari alam dengan rasa yang segar, enak dan praktis. Tasty healthy drink dari Mustika Ratu. Mungkin momen atau tugas yang paling memorable selama Putri Indonesia? Sebenarnya kalau buat aku semua yang dilakukan selama setahun menjabat itu semuanya aku sangat bersyukur dan masih teringat di memori aku semuanya gitu. Cuman yang paling aku nggak bisa lupa pastinya itu adalah menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Supranational. Karena gimana ya, kayak nggak pernah terfikirkan gitu loh aku bisa jadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang sebesar itu gitu. Misalnya di ajang dunia kan
kayak ya ampun, yang tadinya aku bukan siapa-siapa gitu loh, terus dalam setahun aku bisa akhirnya ke Polandia, terus membawa nama Indonesia gitu. Itu benar-benar nggak terlupakan sih gitu, karena apalagi pergi sendiri aja, kayak traveling ke luar negeri sendiri tuh aku nggak pernah ya, pasti biasanya sama keluarga atau sama teman gitu. Ini tuh sendirian, mana bawa kopernya banyak banget kan, kebayang repotnya. Apalagi winter ya? Iya, waktu itu aku winter, jadi yang dibawa juga barang-barangnya tuh tebel-tebel kayak boots, terus juga coat gitu kan. Jadi waktu itu sampai 5 koper bawa sendiri sih, itu lumayan repot kan. Kamu juga ngerasain kan repotnya kayak gimana? National costume. Iya benar, belum national Kardus. costume. Tapi aku waktu itu untungnya national costume aku tuh emang di desainnya yang muat di koper, jadi aku bawanya di koper. Itu mungkin tips untuk the next putri. Iya benar, supaya nggak ribet ya. Untuk menjadi seorang putri Indonesia ataupun di masanya Kak Jessica tuh, what's the biggest challenge yang menurut Kak Jessica tuh tantangan paling besar yang Kak Jessica hadapi selama menjadi putri Indonesia? Kalau tantangan terbesar selama aku menjabat putri Indonesia sih sebenarnya semua berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya kalau tugas apapun itu, karena kan Yayasan Putri Indonesia beserta yang ada di dalamnya semuanya sangat membantu kita kan untuk prepare semuanya. Cuman kalau tantangan mungkin datangnya dari luar ya, karena kan apalagi kita tuh jadi seseorang yang lagi disorot pada tahun itu gitu kan. Jadi kayak dari sosial media itu kan pasti banyak banget ya kayak orang yang berkomentar kurang ini kurang itu, aduh ini nggak bagus gitu, pasti banyak kan komentar negatif yang hadir juga di kita. Nah itu salah satu tantangan terbesarnya, gimana supaya kita tuh dengan komentar-komentar itu jangan sampai down gitu. Karena saat aku karantina Supra aja itu masih banyak komentar-komentar negatif, tapi untungnya pada saat karantina itu kan nggak terlalu fokus ya sama handphone, kita banyak kegiatan di sana, jadi kadang baca kayak gitu, udahlah gitu, sekarang kan lagi jalanin di sini. Kayak pas aku karantina tuh banyak dibilang kenapa sih bajunya banyak kain daerahnya terus kayak gitu-gitu. Itu banyak banget kayak hampir tiap hari, karena semua baju yang aku pakai itu pasti ada touch of Indonesianya gitu loh. Jadi aku sempat juga dikritik gara-gara itu. Tapi padahal pada kenyataannya selama aku karantina, baju-baju yang ada kain daerahnya itu yang dipuji-puji gitu loh. Karena mungkin kayak orang-orang di luar sana kan ngeliatnya, ih ini kain apa, Unik kok bagus banget, sih, unik gitu loh. Jadi ya makanya itu gimana caranya supaya kita tuh jangan sampai down kalau misalnya banyak komen-komen negatif terhadap kita, tapi jadiin komentar itu supaya sesuatu yang membangun kita gitu. Oh kayaknya kurang ini, kalau emang ternyata oh iya bener aku kurang ini, jadi masukan dan jadi untuk perbaikan diri kita juga gitu. Dan dari seluruh perjalanannya Kak Jessica, is there any big difference ataupun apa sih perubahan terbesar Kak Jessica karena setelah menyandang title Putri Indonesia? Aduh itu bener-bener sih, dari sejak malam pertama mengubah kalinya di segalanya crowning yang mengubah segalanya itu, setelah selesai Putri Indonesia akhirnya menyerahkan crown ke the next putri, itu kayak aduh ya ampun, sedihnya tuh ada banget gitu loh. Kayak sedih banget, kayak ya ampun setahun ini yang sibuk sama seluruh dari YPI, dari kakak-kakak chevron dan semuanya, itu aku kayak ini udah nggak akan ada lagi gitu kan. Itu sedih banget. Tapi setelah itu yang paling berasa buat aku sih, aku ngerasa jadi lebih mandiri, lebih berani, terus juga lebih bisa bicara di depan umum gitu. Karena kalau dulu aku nggak bisa nih ngomong kayak gini tuh, aku bingung gitu loh. Kayak karena biasanya aku hanya ya udah di belakang layar aja, mahasiswa kuliah gitu, ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Dan setelah Putri Indonesia ngerasanya lebih percaya diri, lebih mandiri, dan pastinya setelah Putri Indonesia tuh kita lebih banyak relasi ya Dinda. Kayak misalnya kita perlu apa, oh aku ada nih kenalan ini, ada nih kenalan ini. Makanya itu pentingnya setahun menjabat tuh selamanya emang inspirasi gitu. Dan semua kerja kerasnya Kak Jessica, semua perjuangannya, trainingnya, dan semua dedikasinya Kak Jessica tuh kerasa banget loh jujur Kak, untuk apalagi untuk di bawah-bawah angkatan bawah ya, aku yang baru tahun 2022 ini terpilih, jadi benar-benar melihat Kak Jessica tuh sebagai panutan Putri Indonesia pariwisata dan Miss Supranational Indonesia. Beneran Kak, peres-peres nih, nggak ya ampun, dia udah makasih. Beneran, karena bener aku merasakan semua yang Kak Jessica lakukan itu dari hati. Jadi ketika aku memutuskan untuk join Putri Indonesia 2022, dari awal memang kompetitif, tapi memang ada rasa legowo itu dari awal juga gitu, bahwa yang seperti Kak Jessica katakan, ketika kita menjalankan semua dari hati, sisanya tuh udah tinggal kita berusaha yang terbaik, ketika kita tahu apa yang harus kita persiapkan secara mental.
Iya, oh ya aku inget kan kamu pernah tanya terus kayak apa sih tipsnya untuk ke Supra? Menurut aku kamu udah ada semuanya gitu, dan ke Supra tuh kita jalanin sebagai diri kita aja gitu kan. Kayak misalnya kamu tanya kayak harus gimana ya, kamu nggak perlu jadi aku, kamu cukup jadi kamu dan pasti semuanya akan baik-baik aja gitu loh. Pasti jalanin semuanya. Buktinya hasilnya bagus kan dalam sebulan preparation loh, keren banget. Terima kasih Kak Jessica. Kak Jessica, thank you so much untuk seluruh sharingnya. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi buat the next putri, I hope so. Karena benar-benar cerita dari hati itu seharusnya bisa menginspirasi lebih banyak lagi hati-hati lainnya. Amin, semoga ya. Amin. Tapi I have one more important question, one last question untuk Kak Jessica. What is the truest meaning of Putri Indonesia? Apa arti Putri Indonesia untuk seorang Jessica Fitriana? Tapi sebelumnya aku ingin memberikan Apa ini? hadiah dulu untuk Kak Jessica. Wow, aku dapat hadiah. Ya ampun. Wow. Ini pertama kalinya H+1 pas setelah di crowning. Iya, ini fotonya langsung H+1 setelah crowning. Nggak ada bedanya loh sama sekarang. Oh, nggak ada bentuk beda. Ini udah jadi ibu-ibu say, badannya nggak sesingset ini. Ya ampun, inilah malam yang mengubah segalanya ya. Iya, betul. Masih ada nih foto ini di handphone aku selalu simpen. Terus juga ada yang dicetak di rumah buat kenang-kenangan. Kalau ngeliat foto ini jadi apa nih arti Putri Indonesia untuk seorang Kak Jessica? Perempuan Indonesia yang nggak cantik doang dari luar, tapi juga dari hati dan pikirannya. Dan nggak pernah lupa sama jati dirinya dia sebagai orang Indonesia. Itu menurut aku Putri Indonesia. Wow. Makanya kesempatan kita bertanding ke ajang internasional itu, kita jangan sampai lupa kalau kita tuh orang Indonesia. Jadi kita harus tonjolin Indonesianya. Benar. Gitu. Jadi kita nggak perlu untuk berlomba-lomba menjadi orang-orang barat ataupun orang-orang mana ya, karena yang membuat kita stand out adalah karena kita seorang putri Indonesia. Betul. Gadis asal provinsi kita masing-masing dengan corak dan juga budayanya kita yang sangat unik dan keindahan kita yang apa adanya. Betul banget. Karena Indonesia itu kan beragam banget ya budayanya, terus juga kita tuh punya semuanya loh di Indonesia. Jadi itu yang kekayaan Indonesia dan juga beragamnya Indonesia itu loh yang kita harus tonjolkan di luar sana gitu. Untuk memperkenalkan orang-orang supaya mengenal, oh Indonesia tuh kayak gini, dan itu adalah arti dari Putri Indonesia. Karena setiap tahunnya juga Putri Indonesia dari berbagai provinsi, semuanya berbeda-beda, tapi kita tetap satu kan. Yes, thank you so much lagi Kak Jessica untuk waktunya. Ntar kita sharing-sharing lagi. Makasih dan ya kita udah bantuin lagi Putri yang baru nanti, the upcoming Putri Pariwisata. Bentar lagi ya, bulan Mei. The one and only Kak Jessica Fitriana, Putri Indonesia Pariwisata 2019 dan juga second runner-up Miss Supranational 2019. Semua yang kau lakukan. Menjadi Putri Indonesia memberikan Jessica lebih banyak kesempatan dan juga kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita di bidang kemanusiaan. Dengan ataupun tanpa mahkota Putri Indonesia, Jessica tetap menunjukkan tekad dan semangat dalam memperjuangkan isu-isu sosial kemanusiaan. Hingga hari ini, Jessica terus menebarkan semangat positif dengan tetap menjadi aktivis kemanusiaan. Citra dirimu